Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Arfanza Aulia dengan NIM 210402052. Dan kali ini saya akan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah dasar elektronika kelas B yang dibawakan oleh Pak Suherman. Nah, dari yang pertama yaitu dari gambar rangkaian tersebut, kita disuruh menentukan yang pertama yaitu tegangan DC di titik A, B, dan C. Yang kedua yaitu menentukan penguatan tanpa mempertimbangkan impedansi input. Yang ketiga yaitu menentukan tegangan AC output tanpa mempertimbangkan impedansi input atau Zin. Yang keempat yaitu menentukan penguatan jika Zin dipertimbangkan. Dan yang kelima yaitu menentukan tegangan output jika Zin dipertimbangkan. Untuk catatan di sini, nilai R1, R2, dan RL, yaitu NIM saya ditambah untuk R1 ditambah 10 kilo ohm, sehingga menjadi 62 kilo ohm. Untuk R2, NIM saya ditambah 2,2 kilo ohm, sehingga menjadi 54,2 kilo ohm. Untuk RL, NIM saya ditambah 10 kilo ohm, sehingga menjadi 62 kilo ohm. Nah, untuk soal yang pertama itu mencari tegangan DC pada titik A, B, dan C. Jadi tegangan pada titik A yaitu merupakan tegangan PB atau tegangan bias, pada titik B yaitu Pout atau tegangan kolektor, pada titik C yaitu PE atau tegangan emitter. Nah, di sini kita akan mencari VB terlebih dahulu. PB dengan rumus R2 per R1 tambah R2 dikali VCC sama dengan 54,2 kilo ohm per 62 kilo ohm ditambah 54,2 kilo ohm dikali 10 volt. Didapat VB sama dengan 54,2 kilo ohm per 116,2 kilo ohm dikali 10 volt, sehingga VB didapat 4,7 volt. Lalu kita mencari VE dengan rumus VB dikurang VBE, yaitu VB tegangan bias dikurang VBE tegangan jatuh sebesar 4,7 dikurang 0,7, sehingga didapat PE atau tegangan emitter sebesar 4 volt. Lalu sebelum kita mencari penguatannya, kita akan mencari arus yang mengalir pada emitter dengan rumus PE per RE sama dengan 4 volt per 1 kilo ohm. Sehingga IE atau arus pada emitter didapat sebesar 4 mA. Lalu kita mencari RE aksen dengan rumus 25 mV per IE atau arus pada emitter sama dengan 25 mV per 4 mA. Sehingga didapat RE aksen sama dengan 6,25 ohm. Lalu kita mencari RC sama dengan RC diparalelkan dengan RL sehingga didapat 3,4 kilo ohm. Lalu kita mendapat penguatannya dengan rumus RC per RE aksen sama dengan 3,4 kilo ohm per 6,25 ohm, sehingga didapat penguatan sebesar 544. Lalu kita mencari Vout yang dimana rumusnya A dikali Vin, yaitu pembesaran 544 dikali 2 mV sama dengan 1088 mV. Nah, soal yang kedua yaitu menentukan penguatan tanpa mempertimbangkan impedansi input. Jadi kita mencari VB-nya dulu, seperti yang sudah kita cari sebelumnya, VB kita dapat sebesar 4,7 volt, lalu PE sama dengan VB dikurang VBE, kita dapat 4 volt, lalu arus pada emitter kita dapat 4 mA, RE aksennya kita dapat 6,25 ohm, dan EC-nya kita dapat 3,4 kilo ohm. Nah, penguatannya kita dapat RC per RE aksen sama dengan 3,4 kilo ohm per 6,25 ohm, sehingga didapat penguatan sebesar 544. Lalu yang ketiga yaitu menentukan tegangan AC output tanpa mempertimbangkan impedansi input atau Zin. Nah, kita pertama mencari penguatannya yaitu sebesar 544 kita dapat tadi. Lalu untuk mencari tegangan outputnya yaitu Pout sama dengan A dikali Vin, yaitu pembesaran dikali 2 mV. Sama dengan kita dapat 1088 mV. Lalu yang keempat, kita mencari menentukan penguatan jika Zin dipertimbangkan. Nah, sebelumnya kita sudah mendapatkan penguatan jika Zin tidak dipertimbangkan, yaitu penguatannya sebesar 544. Nah, untuk mencari penguatan ketika Zin dipertimbangkan, yang pertama kita mencari Zin base dengan rumus beta dikali RE aksen sama dengan 100 dikali 6,25 ohm didapat 0,625 kilo ohm. Lalu kita mencari Zin stage dengan R1 diparalel dengan R2 diparalel dengan Zin base sama dengan R1 diparalel dengan R2 diparalel dengan beta RE aksen sama dengan 62 kilo ohm diparalel dengan 54,2 kilo ohm
diparalelkan dengan 0,625 kilo ohm. Maka didapat Z in stage sebesar 0,61 kilo ohm. Nah, selanjutnya kita mencari P in atau tegangan jika Z in-nya dipertimbangkan dengan rumus Z in stage per Rg ditambah Z in stage dikali Vg sama dengan 0,61 kilo ohm, Rg-nya 600 ohm ditambah 0,61 kilo ohm dikali 2 milivolt, didapat V in action-nya yaitu 1,01 milivolt. Nah, kita tadi sudah mendapatkan tumpu penguatannya yaitu sebesar 544, lalu kita mencari V out-nya. Kita mencari V out dengan rumus A dikali VIN sama dengan 544 dikali 1,01 milivolt sehingga didapat V out yaitu sebesar 549,4 milivolt. Jadi penguatan atau amplification atau A jika Z in dipertimbangkan yaitu V out per V in atau 549,4 milivolt per 1,01 milivolt. Maka didapat A jika Z in dipertimbangkan sebesar 543,96. Nah, yang kelima yaitu menentukan tegangan output jika Z in dipertimbangkan. Nah, untuk menentukan tegangan output jika Z in dipertimbangkan ini rumusnya yaitu V out dikali A jika Z in dipertimbangkan dikali tegangan jika Z in dipertimbangkan sama dengan 543,96 dikali 1,01 milivolt, maka didapat V out sebesar 549,39 milivolt atau dibulatkan menjadi 549,4 milivolt. Nah, untuk yang kedua yaitu kita disuruh mencari dengan mempertimbangkan Z in, kita menentukan penguatan dan tegangan output swamp amplifier, rangkaian swamp amplifier di samping ini. Nah, untuk catatan lagi, R1, R2, dan RL itu nilainya NIM saya 52 ditambah 10 kilo ohm untuk R1 hingga menjadi 62 kilo ohm. Untuk R2 52 ditambah 2,2 kilo ohm sehingga menjadi 54,2 kilo ohm. Untuk RL-nya yaitu 52 ditambah 10 kilo ohm sehingga menjadi 62 kilo ohm. Nah, yang pertama yaitu kita mencari Z in base dengan rumus beta dikali RE sama dengan betanya 200, RE-nya 180 ohm sehingga didapat Z in base sebesar 36 kilo ohm. Lalu kita mencari Z in stage dengan R1 diparalelkan dengan R2 diparalel dengan beta dikali RE sama dengan 62 kilo ohm diparalelkan dengan 54,2 kilo ohm diparalelkan dengan 36 kilo ohm sehingga didapat Z in stage sebesar 16 kilo ohm. Lalu kita mencari tegangan P in yaitu tegangan jika Z in dipertimbangkan yaitu dengan rumus Z in stage per Rg ditambah Z in stage dikali Vg sama dengan 16 kilo ohm dikali Rg-nya 600 ohm ditambah 16 kilo ohm dikali Vg-nya yaitu 50 milivolt. Maka didapat P in sebesar 48 milivolt. Lalu kita mencari RC-nya dengan RC diparalelkan dengan RL didapat 3,4 kilo ohm. Lalu kita mendapatkan penguatannya jika mempertimbangkan Z in yaitu sebesar 3,4 kilo ohm per 180 ohm, maka didapat penguatan sebesar 18,88. Nah, lalu kita mencari tegangan outputnya yaitu dengan cara A dikali V in atau penguatan 18,88 dikali 48 milivolt. Maka didapat V out sebesar 906,24 milivolt. Mungkin sekian pembahasan soal ujian akhir semester dasar elektronika dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.